Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Beban Kerja, dan Kompetensi terhadap Komitmen Organisasional pada Kelurahan di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Enggar Radin Pratama dengan NIM 2022 02 10 29. Lalu pada bab pertama yaitu latar belakang penelitian, yang dimana sumber daya manusia termasuk ASN atau PNS menjadi aset krusial dalam menopang pelayanan publik di 7 kelurahan Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun, hasil prasurvei terhadap 10 pegawai menunjukkan komitmen organisasional belum mencapai kondisi yang ideal. Temuan prasurvei indikator pada komitmen organisasional pernyataan kelima, yaitu takut kehilangan sesuatu jika meninggalkan organisasi, menjadi satu-satunya indikator dari 9 pertanyaan pernyataan komitmen organisasional yang belum yang masih berada di bawah standar kelayakan atau belum sesuai, yaitu 34, yang dimana skor aktualnya yaitu standarnya 35, yang diduga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, efektivitas arahan komunikasi, dan kepedulian pemimpin. Lalu yang kedua, beban kerja, kesesuaian target, waktu kerja, dan tekanan tugas. Lalu yang ketiga, kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pegawai. Kondisi ini memperkuat perlunya kajian empiris untuk mengidentifikasi faktor dominan yang menentukan keberlangsungan komitmen pegawai di lingkup pemerintahan tingkat kelurahan. Lalu, pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, rumusan masalah yang pertama itu apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap komitmen organisasional, lalu apakah beban kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional, dan yang ketiga, apakah kompetensi berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Dan tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasional, menganalisis pengaruh beban kerja terhadap komitmen organisasional, lalu menganalisis pengaruh kompetensi terhadap komitmen organisasional. Lalu ada manfaat penelitian akademisi, yaitu memperkaya teori MSDM, lalu untuk instansi menjadi bahan evaluasi kebijakan kepegawaian kelurahan. Dan untuk penulis, yaitu sarana penerapan ilmu manajemen sumber daya manusia. Lalu pada bab 2 yaitu kerangka pemikiran dan hipotesis, pada H1 yaitu gaya kepemimpinan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap organisasional. Lalu H2, beban kerja diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Dan H3 yaitu kompetensi diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Model penelitian ini disusun berdasarkan kajian teori menurut Sugiono pada tahun 2021 serta didukung oleh berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan. Berdasarkan landasan teoritis tersebut, ketiga hipotesis dirumuskan dengan arah pengaruh positif untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Lalu pada bab 3 metode penelitian, metode ini menggunakan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif, yaitu dengan populasi sebanyak 52 ASN atau PNS pada 7 kelurahan di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan teknik sampling, yaitu sampling jenuh, yaitu seluruh populasi 52 orang dijadikan sampel. Lalu pengumpulan data melalui kuesioner daring dengan Google Forms skala 1-5 sebanyak 30 butir pernyataan. Dengan metode analisis PLS-SEM menggunakan Smart PLS versi 4.1, lalu instrumen 4 variabel, gaya kepemimpinan, beban kerja, kompetensi terhadap komitmen organisasional. Lalu ada kriteria kelayakan yaitu outer model, di mana nilai outer model harus lebih besar dari 0,70 dan AV lebih besar dari 0,50, Rambas alpha dan composite reliability yaitu lebih dari 0,7. Hipotesis diterima bila tes statik lebih dari 1,96 atau p-value kurang dari 0,5 menurut Ghazali dan Kusuma Dewi. Di sini ada uji validitas dan reliabilitas. Evaluasi outer model dilakukan sebelum pengujian hipotesis pada model struktural atau inner model, di mana gaya kepemimpinan dengan nilai AV 0,593, Rambas alpha 0,829, dan composite reliability 0,879 dinyatakan valid dan reliable. Lalu beban kerja dengan AV 0,711, Rambas alpha 0,932, lalu composite reliability 0,94 dinyatakan valid dan reliable. Lalu kompetensi
602 pada akhirnya. Composite alpha yaitu 0,867, composite reliability 0,900, dinyatakan valid dan reliable. Lalu komitmen organisasional 0,651, composite alpha 0,923, composite reliability 0,937, dinyatakan valid dan reliable. Lalu ada hasil uji hipotesis bootstrapping PLS SEM. Gaya kepemimpinan terhadap organisasional yaitu koefisiennya dihasilkan 0,536, T statik 3,096, lalu p-value 0,02, dinyatakan positif dan signifikan. Lalu beban kerja terhadap komitmen organisasional minus 0,47, T statik 4,307, dan p-value 0,00, dinyatakan negatif dan signifikan. Lalu kompetensi terhadap komitmen organisasional koefisiennya 0,636, T statik 3,593, dan p-value 0,00, dinyatakan positif dan signifikan. Lalu untuk pembahasan yaitu R square 72,4%. Komitmen organisasional dijelaskan oleh gaya kepemimpinan, beban kerja, dan kompetensi secara bersama-sama, di mana 2,76%-nya sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model seperti motivasi kerja, budaya organisasional, dan atau kepuasan kerja. Melalui gaya kepemimpinan, semakin efektif gaya kepemimpinan komunikasi terbuka, arahan jelas, kepedulian kepada pegawai semakin tinggi, komitmen organisasional dihasilkan yaitu 0,536. Lalu pada beban kerja yang tinggi justru menurunkan komitmen organisasional yang dihasilkan minus 0,427. Ada pengelolaan target dan waktu kerja yang proporsional menjadi krusial. Lalu untuk kompetensi pegawai memberikan kontribusi terbesar pada nilai 0,636, pegawai yang kompeten lebih percaya diri dan lebih terikat pada organisasi. Arah negatif beban kerja sejalan dengan temuan Cahyani et al. 2025, meskipun berbeda dengan Muzadi et al. Pada tahun 2003 yang menemukan pengaruh positif menandakan efek beban kerja bersifat kontekstual. Lalu untuk kesimpulan, K1, gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasional dengan nilai koefisien 0,536 dengan p-value 0,002, menandakan semakin baik gaya kepemimpinan diterapkan, maka semakin tinggi tingkat komitmen organisasional. Lalu untuk H2, beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen organisasional dengan nilai koefisien 0 minus 0,427 dengan p-value 0,00. Semakin tinggi beban kerja yang dirasakan pegawai, maka semakin rendah tingkat komitmen organisasionalnya. Lalu untuk H3, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional dengan nilai koefisien 0,636 dan p-value 0,000. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki pegawai, maka semakin tinggi pula tingkat komitmen organisasionalnya. Lalu ada implikasi dan saran. Implikasinya yaitu yang pertama, tingkatkan kualitas kepemimpinan melalui komunikasi yang terbuka dan kepedulian pada kebutuhan pegawai. Lalu yang kedua, kelola beban kerja secara proporsional sesuai target dan waktu kerja dengan kapasitas pegawai. Lalu yang ketiga, kembangkan kompetensi pegawai lewat pendidikan, pelatihan, dan penguatan keterampilan. Lalu untuk saran bagi Kelurahan Kecamatan Kemayoran, beri penjelasan lebih dengan pengelolaan beban kerja dan efektivitas gaya kepemimpinan. Mengingat komitmen organisasional dengan nilai rata-ratanya yaitu 3,76 dan beban kerja nilai rata-ratanya 3,72 masih pada kategori perlu ditingkatkan. Bagi peneliti selanjutnya, eksplorasi variabel lain di luar model yaitu 27,6 belum terjelaskan seperti motivasi kerja, beban budaya organisasi, atau keterlibatan karyawan, dan perluasan sampel ke kelurahan atau instansi lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.